Pengertian perkelahian antar pelajar, suatu pertengkaran atau perkelahian yang biasanya dilakukan secara beramai-ramai dengan melibatkan banyak pelajar dari dua kelompok yang berbeda atau lebih. Faktor penyebab perkelahian antar pelajar. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkelahian antar pelajar sangat beragam. Selain faktor dari dalam diri pelajar, ada juga faktor yang berasal dari luar, contohnya faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta kemajuan teknologi. Larangan berkelahi dan bermusuhan. Dalam ajaran Islam, perkelahian pelajar merupakan akhlak mazmumah yang hukumnya haram dan dosa untuk dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hal tersebut melalui firman-Nya dalam Quran Surat Al-Ahzab Surah ke-33 ayat 58 dan Quran Surah Al-Hajj Surah ke-22 ayat 71. Dampak dari perkelahian antar pelajar. 1. Seseorang yang terlibat dalam perkelahian pelajar akan mengalami ketakutan setiap hari, merasa was-was setiap waktu, dan tidak berani berjalan sendiri. 2. Apabila perkelahian sudah terjadi, tidak sedikit yang mengalami cedera, bahkan berujung pada kematian. 3. Bila terjadi kematian, maka kematian tersebut termasuk kategori kematian yang sia-sia. 4. Mendatangkan kesulitan bagi orang lain. 5. Menyebabkan kerusakan sarana dan prasarana publik. Solusi menghadapi perkelahian antar pelajar. Secara preventif, menjadikan agama sebagai pegangan hidup, memanfaatkan waktu dengan hal positif, menumbuhkan empati, menghilangkan tayangan kekerasan, serta memutus rantai dendam. Secara represif, memberikan sanksi yang terlibat dalam perkelahian dengan cara menerapkan hukum sesuai KUHP, dan secara kuratif, memberikan pendampingan bagi mereka yang terlibat dalam perkelahian antar pelajar. Pengertian minuman keras. Minuman keras adalah jenis minuman yang mengandung alkohol sehingga dapat menyebabkan ketagihan bagi orang yang mengonsumsinya. Sebanyak apapun kadar alkohol yang ada di dalamnya, minuman ini digolongkan ke dalam jenis nabza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Keharaman minuman keras termasuk bagi yang membuat, menjual, membeli, membawa, menghidangkan, dan mengambil manfaat dari hasil penjualannya. Hukum dan dampak dari mengonsumsi minuman keras. Hukum dalam Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, Quran Surah Al-Maidah Surah ke-5 ayat 90-91, Quran Surah Al-Baqarah Surah ke-2 ayat 219, Quran Surah An-Nisa Surah ke-4 ayat 43, Hadis riwayat Al-Hakim dari Ibnu Abbas, Hadis riwayat Ibnu Majah, dan Hadis riwayat Tabrani. Bahaya minuman keras. Menyebabkan keimanan dan keislaman dalam bahaya, perilaku buruk dan dosa besar, dampak buruk bagi jiwa dan akal, penyebab sulitnya dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, timbulnya perselisihan. Akibat minuman keras, induk dari segala kejahatan, kunci semua keburukan, menghilangkan iman, dan amalannya tertolak. Solusi menghadapi kecanduan minuman keras. Secara preventif, meningkatkan keimanan, berusaha menghindari maksiat, membentengi diri dengan salat yang khusyuk, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengisi waktu dengan hal positif, dan menghilangkan tentang tayangan minuman keras di media. Secara represif, memberikan sanksi kepada pengedar dan penjual minuman keras yang ilegal serta peminumnya. Terakhir, secara kuratif, melakukan rehabilitasi, pendampingan saat rehabilitasi, dan pasca rehabilitasi. Pengertian narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Dalam istilah farmakologi, narkotika adalah sebutan untuk obat yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit yang berasal dari daerah visera dan dapat menyebabkan penggunanya mengalami stupor serta adiksi. Peredaran narkotika saat ini banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab
sehingga timbullah kecanduan karena pemakaiannya tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh medis. Hukum mengonsumsi narkoba dan manfaat menjauhi narkoba. Hukum menjauhi narkoba. Pemakaian narkotika yang bukan untuk medis adalah haram dengan menggunakan metode kias, yaitu menyamakannya dengan khamar. Manfaat menjauhi narkoba. Terpeliharanya akal dengan baik, terhindar dari ketergantungan atau kecanduan, terjaganya kesehatan tubuh, terjaganya kerukunan dalam keluarga, begitu juga hubungan sosial dengan lingkungan dan masyarakat, terwujudnya generasi penerus bangsa yang berakhlak karimah dan yang memiliki rasa patriotisme serta rasa cinta tanah air yang tinggi. Solusi menghadapi kecanduan narkoba secara preventif: menanamkan pendidikan agama sedini mungkin, menghindari hal yang tidak bermanfaat, dan menahan diri mencoba-coba, membentengi diri dengan baik, serta berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara represif, memberikan sanksi kepada para pengedar narkoba, para penjual, para pengguna, dan semua pihak yang terlibat dalam peredaran barang tersebut. Terakhir, secara kuratif, rehabilitasi, pendampingan saat rehabilitasi dan pasca rehabilitasi, serta memutus jaringan dengan pengedar dan teman-temannya.